Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alia Dista Priapsari dari Fakultas Hukum NIM 2023 1440025. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil paper saya yang berjudul Pemberantasan Korupsi dalam Investasi Asing, Tantangan dan Implementasi Hukum Anti Korupsi di Internasional. Masuk kepada abstrak, korupsi masih menjadi persoalan yang kerap muncul dalam kegiatan investasi asing, terutama ketika melibatkan hubungan antar pelaku usaha, lintas negara, dan pejabat publik. Praktik tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak pada menurunnya kepercayaan investor serta terciptanya iklim investasi yang tidak sehat. Dalam konteks ini, keberadaan hukum anti korupsi internasional menjadi penting untuk mengatur, mencegah, dan menindak praktik korupsi yang bersifat lintas batas negara. Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana peran hukum anti korupsi internasional dalam mencegah korupsi di sektor investasi asing, serta apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di tingkat nasional. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Melalui penelaahan terhadap instrumen hukum internasional, seperti ANCAC dan OECD Anti-Bribery Convention, serta literatur hukum yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hukum anti korupsi internasional memiliki peran strategis dalam membentuk standar global pencegahan korupsi di sektor investasi asing. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen negara dalam mengadopsi dan menerapkannya ke dalam hukum nasional secara konsisten. Lemahnya penegakan hukum juga rendahnya transparansi dan kurangnya koordinasi antar lembaga menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi instrumen hukum tersebut. Oleh karena itu, penguatan implementasi hukum nasional yang selaras dengan standar internasional menjadi langkah penting untuk menciptakan iklim investasi asing yang bersih dan juga berkeadilan. Masuk ke dalam pendahuluan, perkembangan investasi asing di era globalisasi membawa dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Arus modal lintas negara tidak hanya membuka peluang peningkatan pembangunan dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga menghadirkan berbagai tantangan hukum. Salah satunya berkaitan dengan praktik korupsi dalam banyak kasus. Korupsi muncul sebagai bagian dari hubungan antar pelaku usaha dan pejabat publik, baik dalam proses perizinan, pengadaan, maupun kebijakan investasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi hambatan serius dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkeadilan. Praktik korupsi dalam investasi asing memiliki karakter lintas negara sehingga tidak dapat ditangani hanya dengan pendekatan hukum nasional. Perusahaan multinasional, aliran dana internasional, serta perbedaan sistem hukum antar negara membuat upaya penegakan hukum menjadi lebih kompleks. Dalam situasi tersebut, kerjasama internasional dan keberadaan instrumen hukum anti korupsi internasional menjadi sangat penting. Konvensi internasional seperti ANCAC dan OECD Anti-Bribery Convention hadir sebagai upaya untuk membangun standar global dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan investasi lintas negara. Meskipun berbagai instrumen hukum anti korupsi internasional telah dibentuk dan diadopsi oleh banyak negara, persoalan utama yang sering muncul terletak pada tahap implementasi. Tidak sedikit negara yang secara formal telah meratifikasi konvensi internasional, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, rendahnya transparansi, serta kurangnya koordinasi antar lembaga. Akibatnya, keberadaan hukum anti korupsi internasional belum sepenuhnya mampu memberikan jaminan terhadap terciptanya iklim investasi asing yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai peran hukum anti korupsi internasional dan dalam sektor investasi asing menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini penting untuk melihat sejauh mana instrumen hukum internasional mampu berfungsi sebagai sarana pencegahan korupsi, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di tingkat nasional. Dan demikian, pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antara penegakan hukum anti korupsi internasional dan upaya menciptakan iklim investasi asing yang transparan dan berkeadilan. Masuk ke dalam rumusan masalah. Jadi dalam paper ini ada dua rumusan masalah. Yang pertama ada apa keterbatasan hukum anti korupsi internasional dalam menghadapi praktik korupsi yang melibatkan kepentingan investasi asing. Dan yang kedua, apa hambatan struktural dan kelembagaan yang mempengaruhi efektivitas penerapan hukum anti korupsi internasional di tingkat nasional.
Metode penelitian dalam paper ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis norma hukum yang mengatur pemberantasan korupsi dalam konteks investasi asing, khususnya yang bersumber dari instrumen hukum anti korupsi internasional melalui penelitian hukum normatif. Pembahasan difokuskan pada sejauh mana ketentuan hukum internasional tersebut dirumuskan dan diterapkan dalam kerangka hukum nasional. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah instrumen hukum anti korupsi internasional seperti ANCAC dan OECD Anti-Bribery Convention, serta peraturan perundang-undangan nasional berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan pengaturan investasi asing. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep korupsi, investasi asing, serta prinsip-prinsip hukum anti korupsi internasional yang berkembang dalam literatur hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum anti korupsi internasional dan investasi asing. Bahan hukum tersebut dipilih secara selektif dan pertimbangan relevansi dan aktualitas pembahasan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan cara mengkaji, membandingkan, dan menafsirkan ketentuan hukum yang ada untuk menjawab rumusan masalah. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis dan argumentatif guna memberikan gambaran mengenai efektivitas serta tantangan implementasi hukum anti korupsi internasional dalam menciptakan iklim investasi asing yang bersih dan berkeadilan. Masuk ke dalam pembahasan dari rumusan masalah pertama, keterbatasan hukum anti korupsi internasional dalam menghadapi korupsi pada investasi asing. Hukum anti korupsi internasional pada dasarnya dibentuk untuk merespon kenyataan bahwa korupsi, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi lintas negara, tidak lagi bisa ditangani secara efektif oleh satu negara saja. Instrumen seperti ANCAC dan OECD Anti-Bribery Convention mencoba membangun standar bersama tentang apa yang dianggap sebagai praktik korupsi dan bagaimana negara seharusnya mencegah serta menindaknya. Namun, dalam praktiknya, ketika korupsi terjadi dalam konteks investasi asing, berbagai keterbatasan mulai terlihat. Salah satu keterbatasan paling mendasar terletak pada sifat hukum internasional itu berbeda dengan hukum internasional yang memiliki aparat penegak dan mekanisme pemaksaan yang jelas. Hukum internasional sangat bergantung pada kesediaan negara untuk mematuhi dan melaksanakannya. Konvensi seperti ANCAC tidak memiliki polisi internasional yang dapat langsung menindak pelanggaran. Jika sebuah negara gagal menindak perusahaan asing atau pejabat publik yang terlibat korupsi, sanksinya lebih bersifat politik dan moral daripada hukum yang mengikat. Akibatnya, kepatuhan negara sering kali lebih ditentukan oleh kepentingan nasional dan tekanan diplomatik, bukan bukan oleh kewajiban hukum yang benar-benar bisa dipaksakan. Dalam konteks investasi asing, masalah ini menjadi lebih rumit karena korupsi biasanya melibatkan lebih dari satu yurisdiksi. Suatu perusahaan multinasional bisa berbasis di suatu negara, beroperasi di negara lain, dan menyalurkan dana melalui negara ketiga. Walaupun konvensi internasional mendorong kerjasama seperti ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik, pelaksanaannya seringkali tidak berjalan mulus. Perbedaan sistem hukum, standar pembuktian, dan kepentingan ekonomi membuat negara tidak selalu bersedia atau cepat membantu proses penegakan hukum. Dalam banyak kasus, negara asal perusahaan justru cenderung memiliki kepentingan bisnis nasional, apalagi jika investasi tersebut bernilai besar. Keterbatasan berikutnya terlihat dari ruang lingkup dan daya jangkau aturan internasional itu sendiri. ANCAC misalnya memang mengatur berbagai negara bentuk korupsi, tetapi banyak ketentuan bersifat umum dan memberi ruang besar bagi negara untuk menyesuaikan dengan hukum nasionalnya. Fleksibilitas ini di satu sisi memudahkan ratifikasi, tetapi di sisi lain melemahkan daya ikatnya. Negara bisa saja mengadopsi konvensi tersebut secara formal, tetapi tidak sepenuhnya memasukkan standar internasional ke dalam hukum nasional atau hanya melaksanakannya setengah-setengah. Akibatnya, praktik suap dalam perizinan investasi atau pengadaan proyek masih tetap terjadi. Meskipun secara normatif sudah dilarang, selain itu, hukuman anti korupsi internasional juga menghadapi keterbatasan dalam menjangkau aktor non-negara, khususnya perusahaan multinasional. Meskipun OECD Anti-Bribery Convention berupaya menargetkan suap oleh perusahaan terhadap pejabat asing, penerapannya tetap bergantung pada penegakan hukum di negara asal perusahaan.
Jika negara tersebut tidak serius menindak perusahaannya sendiri, maka konvensi itu kehilangan efektivitasnya. Dalam praktik, tidak jarang perusahaan besar memiliki pengaruh ekonomi dan politik yang kuat, sehingga proses hukum menjadi tidak seimbang. Keterbatasan lain yang tidak kalah penting adalah ketimpangan kapasitas antar negara. Banyak negara berkembang yang menjadi tujuan investasi asing justru memiliki sistem hukum dan lembaga penegak hukum yang lemah. Dalam situasi ini, standar internasional yang relatif tinggi sulit diterapkan secara optimal, meskipun sudah ada kewajiban transparansi dan akuntabilitas. Kenyataan aparat yang seharusnya menegakkan aturan seringkali terjebak dalam konflik kepentingan atau kekurangan sumber daya. Hal ini membuat hukum anti korupsi internasional tidak mampu menembus praktik korupsi yang sudah mengakar dalam birokrasi investasi. Dan demikian, dapat dilihat bahwa keterbatasan hukum anti korupsi internasional dalam menghadapi korupsi di sektor investasi asing bukan hanya terletak pada kelemahan norma, tetapi juga pada struktur dan realitas politik serta ekonomi global. Hukum internasional memang menyediakan kerangka dan standar, tetapi tanpa komitmen kuat dari negara dan mekanisme penegakan yang efektif. Aturan-aturan tersebut seringkali berhenti pada tataran formal. Inilah yang menjelaskan mengapa meskipun sudah ada berbagai konvensi internasional, praktik korupsi dalam investasi asing masih tetap menjadi persoalan yang sulit diberantas. Dan untuk membahas rumusan masalah kedua, hambatan struktural dan kelembagaan dalam penerapan hukum anti korupsi internasional di tingkat nasional. Walaupun berbagai instrumen hukum anti korupsi internasional seperti ANCAC dan OECD Anti-Bribery Convention telah menyediakan kerangka normatif yang cukup kuat, keberhasilannya sangat ditentukan oleh bagaimana aturan-aturan tersebut diterjemahkan dan dijalankan di dalam sistem hukum nasional. Disinilah hambatan struktural dan kelembagaan mulai memainkan peran besar. Banyak kegagalan dalam memberantas korupsi di sektor investasi asing. Bukan karena tidak adanya aturan, melainkan karena struktur hukum dan lembaga penegaknya tidak cukup siap atau tidak cukup kuat untuk melaksanakannya. Salah satu hambatan struktural yang paling nyata adalah lemahnya sistem penegakan hukum. Dalam banyak negara, terutama negara berkembang yang menjadi tujuan utama investasi asing, lembaga penegakan hukum masih menghadapi masalah klasik seperti kurangnya independensi, keterbatasan sumber daya, serta intervensi politik. Ketika kasus korupsi melibatkan proyek investasi bernilai besar atau perusahaan multinasional, tekanan politik dan ekonomi seringkali semakin kuat. Aparat penegak hukum bisa berada dalam posisi sulit karena berhadapan dengan aktor-aktor yang memiliki pengaruh besar, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam kondisi seperti ini, standar internasional sebenarnya cukup tegas, menjadi sulit dijalankan karena secara konsisten. Selain itu, terhadap hambatan yang bersumber dari struktur birokrasi dan tata kelola pemerintahan, proses investasi asing biasanya melibatkan banyak instansi, mulai dari perizinan, pengadaan lahan, perpajakan, serta pengawasan lingkungan. Struktur yang berlapis-lapis ini membuka banyak titik rawan korupsi, sehingga ketika koordinasi antar lembaga lemah, informasi tidak terintegrasi dan mekanisme pengawasan tidak berjalan efektif. Peluang terjadinya suap dan penyalahgunaan wewenang semakin besar. Dalam situasi seperti ini, hukum anti korupsi internasional yang menuntut transparansi dan akuntabilitas justru terhambat oleh praktik administratif yang tertutup dan tidak efisien. Hambatan kelembagaan juga terlihat dari belum optimalnya lembaga khusus pemberantasan korupsi atau unit-unit yang menangani kejahatan ekonomi lintas negara. Meskipun beberapa negara telah membentuk komisi anti korupsi atau unit kejahatan keuangan, tidak semuanya memiliki kewenangan, kapasitas, dan perlindungan hukum yang memadai. Dalam kasus yang melibatkan investasi asing, penyidikan seringkali membutuhkan keahlian khusus, kerjasama lintas negara, serta akses terhadap data keuangan. Jika lembaga yang bertugas tidak memiliki kapasitas tersebut, maka hukum internasional yang mendorong kerjasama dan penindakan lintas batas hanya akan menjadi norma di atas kertas. Tidak sa- ti- Di samping itu, masalah juga muncul pada tahap harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional. Banyak negara memang telah meratifikasi ANCAC atau konvensi sejenis, tetapi belum sepenuhnya menyesuaikan undang-undang nasionalnya. Ada kalanya aturan tentang suap, pencucian uang, atau tanggung jawab korporasi masih lemah atau tidak jelas. Akibatnya, ketika terjadi kasus korupsi dalam investasi asing, aparat penegakan hukum kesulitan menjerat pelaku, terutama jika yang terlibat dari perusahaan atau aktor asing. Perbedaan dari sini dan ruang lingkup tindak pidana antara hukum nasional dan hukum internasional juga sering menimbulkan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku.
Faktor budaya hukum dan etika birokrasi juga tidak bisa diabaikan. Di beberapa negara, praktik uang pelicin atau pemberian tidak tidak resmi dalam proses perizinan sudah lama dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Pola pikir seperti ini jelas bertentangan dengan semangat hukum anti korupsi internasional. Tetapi sulit diubah hanya dengan ratifikasi konvensi. Selama budaya organisasi mentalitas aparatur belum berubah, penerapan standar internasional akan selalu berhadapan dengan resistensi di tingkat praktik sehari-hari dan dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa hambatan struktural dan kelembagaan bukan sekedar masalah teknis, melainkan menyangkut bagaimana sistem hukum, birokrasi, dan lembaga penegakan hukum sudah bekerja keras secara keseluruhan. Hukum anti korupsi internasional memang menyediakan kerangka yang penting, tetapi tanpa dukungan struktur kelembagaan yang kuat, independen, dan profesional, aturan-aturan tersebut tidak akan mampu secara efektif mencegah dan menindak korupsi dalam investasi asing. Inilah sebabnya mengapa penguatan institusi dan tata kelola nasional menjadi kunci agar standar internasional menjadi benar-benar bisa berfungsi dalam praktik. Kesimpulan dari paper ini, dari pembahasan yang telah diuraikan, dapat dilihat bahwa hukum anti korupsi internasional sebenarnya sudah menyediakan kerangka yang cukup kuat untuk menghadapi praktik korupsi dalam investasi asing. Instrumen seperti ANKEK dan OECD Anti-Bribery Convention memberi standar bersama tentang larangan suap, transparansi, dan kerjasama lintas negara. Namun dalam praktiknya, hukum tersebut memiliki keterbatasan yang cukup besar. Tidak adanya mekanisme pemaksaan yang kuat di tingkat internasional. Ketergantungan pada kemampuan politik negara serta kompleksitas transaksi dan struktur perusahaan multinasional membuat aturan internasional seringkali sulit diterapkan secara efektif. Akibatnya, meskipun norma sudah ada, praktik korupsi dalam investasi asing masih tetap terjadi karena banyak celah yang bisa dimanfaatkan. Di sisi lain, efektivitas hukum anti korupsi internasional di tingkat nasional juga sangat dipengaruhi oleh hambatan efektivitas hukum anti korupsi, hambatan struktural dan kelembagaan. Lemahnya penegakan hukum, kurangnya independensi aparat birokrasi yang berbelit, serta minimnya koordinasi antar lembaga membuat standar internasional sulit dijalankan secara nyata. Selain itu, perbedaan dan keterlambatan dalam menyesuaikan hukum nasional dan ketentuan internasional juga memperlemah daya kerja instrumen tersebut. Dalam banyak kasus, budaya hukum yang masih permisif terhadap praktik tidak resmi semakin memperbesar jarak antara aturan dan kenyataan di lapangan. Dan demikian dapat disimpulkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketidakadaan aturan internasional, melainkan pada keterbatasan daya jangkauannya dan lemahnya struktur nasional yang seharusnya menjalankannya. Selama negara belum memperkuat lembaga penegakan hukum, memperbaiki tata kelola birokrasi, dan benar-benar berkomitmen pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, hukum anti korupsi internasional akan sulit memberikan perlindungan yang nyata terhadap praktik korupsi dalam investasi asing. Berikut penyampaian paper dari saya. Jika ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.